Jiwa terpilih. Ada sesuatu yang ingin dunia katakan padamu malam ini. Sesuatu yang selama ini kau cari di luar dirimu, padahal ia bersembunyi di dalam napasmu sendiri. Kau telah berjalan begitu lama, menyusuri lorong waktu yang penuh usaha, harapan, dan ketakutan. Kau pernah percaya bahwa uang adalah hasil dari kerja keras, bahwa rezeki datang hanya kepada mereka yang terbangun lebih pagi, yang berlari lebih cepat, yang berjuang tanpa jeda. Namun semakin kau berlari, semakin terasa uang itu menjauh. Semakin kuat kau menggenggam, semakin licin ia terlepas. Dan di antara lelah dan ragu, kau mulai bertanya dalam diam, apakah aku benar-benar mengerti cara hidup ini bekerja? Malam ini, izinkan aku menjawab dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena uang bukanlah sekadar angka, bukan benda, bukan kertas. Uang adalah frekuensi. Ia bergetar di ruang yang sama dengan rasa percaya, rasa cukup, dan rasa damai. Dan selama jiwamu bergemuruh oleh rasa takut, frekuensinya tak pernah bisa sejajar. Jiwa terpilih, semesta tidak pernah menjauh darimu. Ia hanya menunggu sampai nada hidupmu kembali sejajar dengan nadanya. Sampai kau berhenti menuntut dan mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya, bagian dari arus kehidupan yang tak pernah kehabisan apapun. Pernahkah kau memperhatikan air sungai? Ia tidak bertanya pada gunung, apakah aku boleh mengalir? Ia hanya mengalir, karena itulah kodratnya. Begitu pula dengan rezeki. Ia mengalir, bukan karena engkau memintanya, tapi karena ia mengenali dirimu sebagai bagian dari dirinya. Namun kau lupa. Kau diajari bahwa kekayaan harus dicari, bukan disadari. Bahwa untuk memiliki, kau harus bersaing, padahal yang sesungguhnya harus kau lakukan adalah menyatu. Kau tidak sedang kekurangan uang, kau hanya sedang terputus dari arus yang selama ini mengalir kepadamu. Dan malam ini, kata-kata ini datang bukan untuk memberitahu bagaimana cara mendapatkannya, melainkan untuk mengingatkan bagaimana caramu membiarkannya datang. Karena uang, pada dasarnya, tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam, dari kesadaran yang tenang, dari rasa percaya yang dalam, dari keheningan yang mampu memantulkan suara semesta. Mungkin sekarang kau sedang berada di titik antara harap dan pasrah, dan itulah ruang suci tempat segalanya berubah. Karena di antara kehilangan dan ketenangan itulah kekuatan baru dilahirkan, kekuatan yang tidak lagi memohon, tetapi mengizinkan. Uang akan datang kepadamu seperti kabut yang turun di pagi hari. Perlahan, tanpa suara, menyelimuti setiap sudut hidupmu tanpa kau sadari kapan dimulainya. Tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba ada orang baik yang membuka jalan. Itulah cara semesta bekerja, halus tapi pasti. Jadi, malam ini, jangan lagi bertanya kapan uangku datang. Tanyakanlah, apakah aku sudah cukup tenang untuk mendengarnya datang? Karena uang tidak berlari ke arah kebisingan, ia datang pada hati yang hening, pada jiwa yang sudah pulang ke pusat dirinya. Dan jika kau sampai di sini, itu bukan kebetulan. Semesta telah menuntunmu, mungkin lewat algoritma, mungkin lewat rasa ingin tahu yang samar, tapi sesungguhnya ini adalah panggilan. Panggilan untuk mengingat jalur rahasia kelimpahan yang dulu pernah kau miliki. Panggilan untuk berhenti mengejar dan mulai menjadi. Maka sebelum kita melangkah ke dalam 7 bagian perjalanan ini, aku ingin kau lakukan satu hal. Pejamkan mata, tarik napas panjang, dan ucapkan dalam diam. Aku izinkan uang datang kepadaku dengan lembut, dengan cara yang indah, tanpa aku sadari kapan ia mulai tiba. Rasakan getarannya di dada. Itu bukan sugesti, itu kode kesadaran yang sedang diaktifkan. Kode yang akan membuka arus kehidupanmu yang dulu sempat tersumbat oleh rasa takut dan ketidakpercayaan. Mulai malam ini, energi kelimpahanmu telah kembali bergerak. Bukan karena kau mencari, tapi karena kau mengingat. Dan di saat kau mengingat siapa dirimu, uang, keberlimpahan, dan segala bentuk kemudahan tak punya pilihan lain selain datang mendekat. Sebelum kita melangkah ke bagian pertama, tekan like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, serta tulislah angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa jiwamu telah siap membuka gerbang bagi aliran rezeki yang datang tanpa batas. Karena malam ini bukan sekadar mendengar, kau sedang dipanggil oleh semesta untuk bangun dari tidur panjang yang membuatmu lupa bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang kau kejar, tetapi sesuatu yang telah menunggu di dalam dirimu sejak awal waktu. Bagian 1. Ketika semesta menguji, bukan menghukum. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ketika langkahmu terasa berat, ketika jalan yang dulu terbuka kini perlahan tertutup, itu bukanlah kutukan. Itu adalah cara halus semesta berkata, berhentilah sejenak, aku sedang menata ulang arahmu. Hidup tidak selalu bergerak lurus. Kadang, ia memintamu untuk diam, bukan agar engkau tertinggal, tetapi agar engkau tak lagi berjalan di jalan yang salah. Kau tahu, semesta bukan hakim yang menunggu kesalahanmu. Ia adalah guru yang sabar, yang menunda ujian bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan kau benar-benar siap menerima pelajaran berikutnya. Ketika sesuatu yang kau kejar menjauh, itu bisa jadi bukan kehilangan, melainkan perlindungan. Mungkin yang kau sebut rezeki hanyalah umpan, dan yang semesta siapkan adalah lautan penuh berkah yang tak bisa kau bayangkan. Namun, manusia sering gelisah di masa jeda. Kita terbiasa menilai diri dari seberapa cepat sesuatu datang, bukan dari seberapa dalam kita memahami alasan ia belum tiba. Padahal, setiap keterlambatan mengandung kebijaksanaan. Setiap keheningan menyimpan percakapan rahasia antara jiwamu dan semesta. Jiwa terpilih, ketika langkahmu terasa melambat, itu bukan berarti kau kehilangan arah. Itu tanda bahwa semesta sedang memperlambatmu agar kau tak melewatkan sinyal penting, agar kau bisa mendengar bisikan lembut yang sering tenggelam di antara hiruk-pikuk ambisi dan rasa takutmu sendiri. Rezeki, cinta, kebahagiaan, semuanya memiliki getarannya sendiri, dan rezeki hanya akan datang pada hati yang nadanya selaras. Bukan nada cemas, bukan nada panik, melainkan nada tenang yang berkata, aku siap menerima tanpa tergesa. Jadi ketika segalanya terasa diam, ketika dunia di sekitarmu berjalan cepat sementara hidupmu terasa beku, ingatlah, itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang antara nada, tempat di mana harmoni baru sedang diciptakan. Sama seperti musik, keindahan hidup tidak lahir dari suara semata, melainkan dari jeda di antara setiap dentingnya. Diamlah sejenak, dan biarkan semesta menyesuaikan frekuensimu. Karena di balik diam itulah, uang mulai bergerak ke arahmu. Bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk peluang. Bukan dalam bentuk bunyi, tapi dalam bentuk rasa tenang. Dan dari ketenangan itu, akan lahir keputusan yang benar, langkah yang tepat, dan jalan yang akhirnya terbuka tanpa engkau paksa. Tenanglah di sana, di ruang sunyi tempat energi kehidupan sedang menata ulang takdirmu. Sebab apa yang kau kira keterlambatan adalah cara halus semesta memastikan bahwa kali ini semua akan datang dengan irama yang sempurna. Bagian 2. Ketika kau berhenti mengejar dan mulai mengingat. Jiwa terpilih, dunia modern telah menanamkan satu ilusi besar dalam kesadaran kita, bahwa untuk memiliki, kita harus mengejar. Bahwa semakin keras kita berlari, semakin cepat kita sampai. Namun semesta bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak mendengarkan langkah yang terburu-buru. Ia mendengarkan getaran hati yang tenang. Pengejar akan selalu haus, karena ia hidup dari rasa kurang. Ia menatap hidup seperti padang gurun, menyangka kebahagiaan selalu ada di balik bukit berikutnya. Dan setiap kali sampai, ia hanya menemukan pasir yang sama, karena yang ia cari sebenarnya bukan di luar, melainkan di dalam. Uang, seperti segala bentuk energi, tidak pernah suka dikejar. Ia tidak mengenal paksaan, tidak tunduk pada ketakutan. Ia datang bukan kepada yang paling keras berusaha, tetapi kepada yang paling selaras. Uang adalah kesadaran, bukan logam, bukan angka, bukan status. Ia adalah arus lembut yang mengalir menuju tempat di mana ia dipercaya. Setiap kali kau berkata, "Aku butuh uang, aku kekurangan,"
Kau sedang memancarkan frekuensi dari rasa takut dan ketidakcukupan. Semesta mendengarnya dan menjawab dengan gema yang sama, kau memang kekurangan. Bukan karena semesta kejam, tapi karena ia hanya bisa memantulkan apa yang kau pancarkan. Pernahkah kau mencoba menggenggam air dengan tangan kosong? Semakin kuat kau genggam, semakin ia lolos di sela jari. Begitu pula dengan rezeki. Ketika kau berusaha mengendalikannya dengan kecemasan, ia menjauh pelan-pelan, menyelinap ke arah mereka yang lebih tenang, yang tidak berteriak, "Aku butuh," tetapi berbisik lembut, "Aku percaya." Jiwa terpilih, ada rahasia besar yang sering terlupakan. Uang tidak datang karena dikejar, ia datang karena diingat. Diingat bahwa ia hanyalah cermin dari energi percaya diri, dari rasa cukup, dari keyakinan bahwa hidup akan selalu menyiapkan segala yang dibutuhkan. Mengingat uang berarti mengingat bahwa kau adalah bagian dari alirannya, bahwa sejak awal kau tidak pernah terpisah darinya, bahwa sumbernya bukan di luar dirimu, melainkan di pusat kesadaranmu yang tenang dan penuh keyakinan. Saat kau berhenti mengejar, kau mulai melihat betapa banyak yang sudah datang, betapa semesta tak pernah absen memberimu tanda, tapi kau terlalu sibuk berlari untuk menyadarinya. Berhentilah sejenak. Tarik napas, dengarkan detak jantungmu. Itulah getaran kehidupan, getaran yang sama dengan getaran rezeki. Ketika keduanya selaras, kau tak perlu berbuat banyak. Segalanya mulai bergerak ke arahmu dengan cara yang alami, lembut, dan seringkali tidak terduga. Uang datang bukan karena kau berlari kepadanya, melainkan karena kau berhenti berlari dari dirimu sendiri. Berhenti menolak dirimu yang dulu gagal, dirimu yang takut, dirimu yang malu. Sebab setiap bagian dari dirimu adalah pintu bagi aliran energi. Dan hanya ketika kau memeluk semuanya, pintu itu terbuka, dan arus kehidupan pun mengalir lagi. Jiwa terpilih, inilah momen untuk berhenti berperang dengan realitas. Berhenti berkata seharusnya, dan mulai berkata, "Aku siap menerima apa yang memang untukku." Karena saat kau mengingat jati dirimu sebagai bagian dari sumber, uang tak lagi menjadi sesuatu yang kau cari, melainkan sesuatu yang selalu tahu jalan pulang kepadamu. Bagian 3. Saat luka lama menyimpan kode kekayaanmu. Jiwa terpilih, pernahkah kau bertanya, mengapa ada orang yang bekerja sekeras dirimu, bahkan mungkin lebih keras, namun hidupnya tetap saja berkisar pada kata cukup? Tidak lebih, tidak kurang, hanya bertahan. Semesta tidak menilai dari seberapa banyak peluh yang jatuh, tetapi dari seberapa dalam luka yang telah disembuhkan. Karena rezeki bukan hasil dari kerja keras semata, melainkan hasil dari hati yang telah pulih dari penolakan terhadap kelimpahan. Ada masa ketika kita diajari bahwa uang adalah sumber dosa, bahwa kekayaan adalah tanda keserakahan, bahwa menjadi sederhana berarti suci, dan menjadi berkelimpahan berarti menjauh dari Tuhan. Padahal, sesungguhnya, yang suci bukanlah kemiskinan, melainkan keseimbangan. Yang murni bukanlah kekosongan harta, melainkan hati yang tidak diperbudak olehnya. Namun sayangnya, banyak jiwa yang menelan pelajaran itu mentah-mentah. Mereka menanam keyakinan bahwa uang itu berbahaya, lalu bertahun-tahun kemudian, mereka heran mengapa rezeki tak pernah menetap di hidupnya. Padahal semesta hanya menghormati pilihan bawah sadarnya. Jangan datang, karena aku takut padamu. Jiwa terpilih, luka-luka lama itu bukan musuhmu. Mereka adalah penjaga pintu kekayaanmu. Mereka berdiri di depan gerbang rezeki, bukan untuk menghalangimu, tetapi untuk menunggu momen ketika kau siap melihat mereka dengan kasih. Setiap luka menyimpan kode, dan setiap kode adalah pesan dari masa lalu yang belum diterjemahkan. Di dalam rasa malu, mungkin tersimpan pesan tentang keberanian. Di dalam rasa bersalah, ada pelajaran tentang izin untuk menerima. Dan di dalam rasa tidak layak, tersembunyi panggilan untuk mengingat bahwa kau adalah bagian dari sumber yang tak pernah kekurangan apapun. Malam ini, jangan lagi lari dari luka itu. Duduklah bersamanya. Dengarkan ia berbicara dengan bahasa yang tak terucap. Mungkin ia berkata,
Aku dulu menolak uang karena aku takut ditinggalkan, atau aku dulu menolak rezeki karena aku takut kehilangan cinta orang lain. Dan mungkin aku dulu pura-pura kuat dalam kekurangan agar tak dianggap serakah. Lihatlah luka itu dengan mata kasih, bukan penilaian. Ucapkan padanya perlahan, "Terima kasih karena pernah melindungiku dari kehilangan." Sebab pada saat itu, luka itu tidak lagi menjadi belenggu, melainkan menjadi jembatan antara masa lalu dan kelimpahan. Kau tidak harus melupakannya. Kau hanya perlu memeluknya, sebab apa yang kau peluk tidak lagi menguasaimu, tetapi berubah menjadi energi yang memeliharamu. Dan saksikan, begitu kau berdamai dengan masa lalu, energi yang dulu membeku perlahan mencair. Arus uang mulai menetes dari tempat yang dulu tertutup. Hubungan-hubungan membaik, peluang datang dari arah yang tak terduga, dan hatimu menjadi wadah yang lebih luas untuk menerima. Jiwa terpilih, inilah rahasia yang tidak pernah diajarkan. Uang datang bukan hanya kepada mereka yang siap bekerja, tetapi kepada mereka yang siap pulih. Sebab semesta tidak memberi hadiah kepada luka yang belum disembuhkan, ia memberi hadiah kepada hati yang telah terbuka. Maka malam ini, bukalah jendela kesadaranmu perlahan. Biarkan angin masa lalu keluar, dan biarkan cahaya pengampunan masuk. Setiap kali kau memaafkan masa lalumu, kau sedang menulis ulang frekuensi rezekimu. Dan setiap kali kau memeluk luka itu dengan cinta, kau sedang menyalakan obor yang menuntun uang pulang kepadamu. Jiwa terpilih, tidak ada luka yang sia-sia. Setiap air mata pernah membawa pesan tentang kekayaan yang lebih dalam. Bukan sekadar uang, tetapi rasa cukup, rasa damai, dan rasa aman. Dan ketika rasa itu tumbuh di dalam dirimu, uang hanyalah gema dari getaran syukur yang telah kau lepaskan ke alam semesta. Kini, tenanglah, karena setiap luka yang pernah membuatmu gentar sedang berubah menjadi pintu yang terbuka. Dan di balik pintu itu, mengalir arus kelimpahan yang telah menunggumu sejak awal waktu. Bagian 4. Ketika uang datang dari ketulusan yang tak dihitung. Jiwa terpilih, di dunia yang penuh angka, rumus, dan target, kita diajari untuk menghitung setiap langkah, berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita dapat, berapa hasil yang pantas, dan berapa kerugian yang harus dihindari. Namun ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan, bahwa uang tidak pernah benar-benar mencintai hitungan. Uang mencintai ketulusan. Ia benci ditimbang, ia enggan datang pada tangan yang selalu menakar karena hitungan adalah bahasa pikiran, sedangkan ketulusan adalah bahasa jiwa. Lihatlah alam, jiwa terpilih. Pohon tidak pernah menakar oksigen yang ia keluarkan. Laut tidak pernah menghitung ombak yang ia lepaskan. Bunga tidak pernah bertanya berapa banyak lebah yang akan datang kepadanya. Mereka hanya memberi, dengan keindahan yang sederhana dan tanpa syarat. Dan karena itulah kehidupan terus berputar, karena alam tahu bahwa memberi adalah bentuk tertinggi dari menerima. Ketulusan adalah magnet yang paling murni. Ia tidak bergetar di frekuensi kekurangan, melainkan di frekuensi kelimpahan. Setiap kali kau bekerja dengan cinta, setiap kali kau menolong tanpa pamrih, setiap kali kau menanam niat baik tanpa mengharap pujian, kau sedang membuka jalan yang tak terlihat bagi uang untuk datang. Uang tidak pernah lupa energi yang melahirkannya. Ia mengingat kehangatan dari tangan yang memberi. Ia mengenali ketenangan dari hati yang tidak menuntut. Dan ia akan mencari jalan pulang kepada sumber itu. Tidak selalu melalui jalur yang kau duga, kadang melalui seseorang yang tak pernah kau kenal, atau peristiwa kecil yang tiba-tiba berubah menjadi peluang besar. Jiwa terpilih, ketulusan adalah hukum gaib yang tak bisa dibeli, namun bisa dirasakan oleh seluruh jagat semesta. Ia adalah suara lembut yang berbisik di antara keheningan. Berikan apa yang terbaik darimu, dan aku akan memberimu lebih dari yang bisa kau hitung. Itulah mengapa orang yang memberi dengan tulus jarang kekurangan, meski kadang mereka tampak sederhana. Sebab semesta tidak menghitung dengan kalkulator manusia. Ia menghitung dengan energi, dengan niat, dengan getaran yang keluar dari lubuk hati terdalam.
Ketulusan adalah doa yang tidak butuh kata. Ia bekerja diam-diam, menembus batas waktu dan ruang, dan memantulkan kembali apapun yang sejalan dengannya. Maka ketika kau menolong seseorang dengan niat yang murni, kau sedang menanam benih rezeki yang mungkin baru tumbuh bulan depan, tahun depan, atau di kehidupan yang bahkan belum kau masuki. Jadi, jangan tanya, berapa yang akan aku dapat? Tanyakanlah, seberapa dalam aku bisa memberi tanpa kehilangan diriku? Karena semakin kau memberi tanpa pamrih, semakin besar ruang di dalam dirimu untuk menerima. Bukan hanya uang, tapi juga kedamaian, cinta, dan kemudahan dalam hidup. Uang yang datang dari hitungan akan pergi dengan hitungan. Tapi uang yang lahir dari ketulusan akan tumbuh seperti pohon yang berbuah terus tanpa musim. Ia tidak hanya datang, ia lahir dari dalam dirimu sendiri. Dari energi yang bersih, dari hati yang percaya, dan dari jiwa yang tahu bahwa keberlimpahan sejati bukan milik segelintir orang, melainkan sifat alami dari setiap makhluk yang hidup dalam kasih. Jiwa terpilih, semesta selalu menonton niatmu, bukan jumlahmu. Dan ketika niatmu bersih, semesta akan menambahkan angka-angka yang bahkan tak pernah kau minta. Itulah cara uang datang kepada mereka yang memberi dengan tulus, pelan, pasti, dan seringkali dalam bentuk yang tak bisa dihitung. Maka hari ini, lepaskan keinginan untuk selalu menakar. Berikan dari hatimu, bukan dari rasa takutmu. Bekerjalah bukan untuk membuktikan, tapi untuk berpartisipasi dalam aliran kehidupan. Dan saat kau melakukan itu, uang tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu. Seperti bunga yang tak pernah memaksa dirinya mekar, namun tiba-tiba indah di pagi hari. Bagian 5. Saat kau memaafkan dunia, arus energi hidupmu mengalir lagi. Jiwa terpilih, di dalam setiap manusia ada sungai yang mengalir diam-diam. Sungai itu bernama energi kehidupan. Ia membawa segala hal yang kita sebut rezeki, cinta, kesehatan, kebetulan baik. Namun ada kalanya sungai itu berhenti, bukan karena sumbernya kering, tetapi karena kita sendiri yang menumpuk batu-batu di alirannya, batu kekecewaan, batu dendam, batu rasa tidak adil. Setiap dendam adalah simpul energi, sebuah titik beku di tubuh halusmu yang menahan aliran kelimpahan. Kau mungkin tidak melihatnya, tetapi kau bisa merasakannya, di dada yang berat tanpa alasan, di langkah yang lambat tanpa sebab, di rezeki yang tersendat meski kerja keras tak pernah berhenti. Jiwa terpilih, semesta tidak mengenal konsep baik atau buruk seperti yang diajarkan manusia. Ia hanya mengenal dua hal, teralir dan terhenti. Ia tidak menghukum dan tidak mengganjar. Ia hanya merespons vibrasi yang kau pancarkan. Selama kau masih menggenggam rasa tidak adil, uang tidak bisa mendekat. Bukan karena kau tidak layak, tetapi karena arusnya memantul pada dinding energi yang kau bangun sendiri. Lihatlah air, ia tidak pernah bisa mengalir pada tangan yang mengepal. Ia hanya bisa masuk pada tangan yang terbuka. Begitu pula dengan rezeki dan kedamaian. Keduanya hanya mengenal hati yang siap menerima, bukan hati yang sibuk mengingat luka. Memaafkan bukan tindakan moral, itu tindakan energetik. Ia bukan tentang melupakan kesalahan orang lain, tetapi tentang melepaskan kaitan energi yang menahanmu di masa lalu. Ketika kau memaafkan, kau tidak sedang membenarkan apa yang terjadi. Kau sedang membebaskan dirimu dari gravitasi kenangan yang menyakitkan. Ada saatnya, memaafkan terasa seperti menyerah. Tapi sebenarnya, itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Sebab hanya mereka yang kuat yang berani berkata, "Aku tak ingin energi ini mengikatku lebih lama." Memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan jiwa. Karena di titik itu, kau berhenti meminjam masa lalu untuk menjelaskan masa kini. Dan sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Begitu kau benar-benar melepaskan, aliran hidupmu mulai bergerak lagi. Peluang yang dulu tertutup perlahan muncul. Orang-orang yang tepat datang mendekat, dan kebetulan yang indah mulai bersinggungan dengan jalanmu. Bukan karena dunia berubah,
tetapi karena energimu kini selaras dengan aliran semesta. Jiwa terpilih, uang, cinta, dan kedamaian adalah arus yang sama. Mereka hanya mencari tempat yang bersih untuk mengalir. Ketika hatimu dipenuhi amarah, mereka tak tahu harus lewat mana. Namun ketika engkau memaafkan, kau seperti membuka pintu air yang telah lama tersumbat. Air itu akan menerobos dengan lembut, mengisi setiap ruang kosong yang dulu kering karena penolakan. Pernahkah kau merasakan, setelah menangis lama, tiba-tiba dada terasa ringan, pikiran terasa jernih, dan dunia tampak lebih luas? Itu bukan kebetulan. Itulah saat arus energi hidupmu mengalir lagi. Dan di saat yang sama, rezeki mulai mencari jalan pulang ke pangkuanmu. Maka malam ini, maafkan dunia bukan karena dunia layak dimaafkan, tetapi karena kau layak untuk bebas. Bebas dari beban yang tak lagi perlu kau bawa. Bebas dari kenangan yang sudah selesai perannya. Dan bebas dari energi lama yang membuat pintu kekayaanmu tertutup. Ucapkan pelan-pelan, aku melepaskan, aku mengikhlaskan, aku membuka jalanku kembali. Kata-kata itu sederhana, tapi jika diucapkan dari hati, ia mengguncang semesta, sebab semesta mencintai jiwa yang berani memilih kedamaian. Dan saat air itu mengalir, kehidupanmu pun bergerak lagi. Hal-hal kecil yang dulu tak berarti kini membawa berkah. Orang-orang yang dulu jauh, tiba-tiba kembali membawa kabar baik. Peluang muncul dari arah yang tak pernah kau pikirkan. Dan uang datang seperti sungai yang akhirnya menemukan arah lamanya, mengalir lembut, tanpa terburu-buru, namun pasti menuju lautan kelimpahanmu. Jiwa terpilih, tidak ada aliran yang benar-benar mati. Ia hanya menunggu kau melepas batu yang menghalanginya, dan ketika itu terjadi, semesta berbisik lembut kepadamu. Selamat datang kembali di arus kehidupan yang sejati. Bagian 6. Saat kesunyian menjadi ladang emas. Jiwa terpilih, dalam kebisingan dunia ini, kita sering percaya bahwa solusi datang dari gerakan, dari kata, dari tindakan yang terus-menerus. Kita dikejar target, tenggat, jadwal, dan tuntutan. Namun rezeki, seperti burung halus yang rapuh, tidak bersuara di tengah keramaian. Ia menunggu di tempat di mana ketenangan meraja. Kau tidak akan pernah menemukan uang di tengah kepanikan. Kau tidak akan menemukannya dalam otak yang selalu berpacu, dalam hati yang selalu gelisah, atau dalam tangan yang selalu menggenggam. Rezeki datang dalam diam yang jernih, dalam ruang di mana jiwa bisa bernafas bebas tanpa terganggu oleh kebisingan dunia. Kesunyian adalah ladang emas, jiwa terpilih. Setiap ide yang lahir dari kesadaran yang tenang adalah biji yang bisa tumbuh menjadi pohon keberlimpahan. Dan uang hanyalah manifestasi dari pohon itu. Ia bukan hal pertama yang harus dicari. Ia adalah buah dari ladang yang telah kau tanam dalam dirimu sendiri. Maka duduklah sejenak, tutup mata, tarik napas panjang, dan lepaskan semua pikiran yang berisik. Jangan mencari jawaban, jangan menunggu hasil, hanya biarkan dunia bernafas tanpa suaramu. Dengarkan detak hatimu. Dengarkan getar energi yang mengalir di setiap sel tubuhmu, dan kau akan mulai merasakan sesuatu yang lembut, suatu bisikan halus dari semesta. Disitulah inspirasi turun. Disitulah ide-ide yang dulu tersembunyi tiba-tiba muncul, membawa jalan-jalan baru, membuka pintu yang bahkan kau tidak tahu pernah ada. Mungkin seseorang menelpon dengan kesempatan yang tak terduga. Mungkin sebuah gagasan muncul dalam tidurmu yang tenang. Mungkin pertemuan singkat dengan orang asing menjadi titik balik hidupmu. Semua itu adalah buah dari ladang kesunyianmu. Uang, jiwa terpilih, bukan datang dari luar. Ia lahir dari kejernihan batinmu sendiri. Ia lahir dari pikiran yang tak lagi terikat oleh rasa takut, dari hati yang tak lagi terganggu oleh keraguan, dan dari jiwa yang telah menemukan ruang untuk mendengar bisikan alam semesta. Kesunyian adalah guru yang lembut. Ia mengajarkanmu bahwa terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mencari justru menutup pintu rezeki. Ia mengingatkanmu bahwa segala sesuatu yang besar lahir dari tempat yang kecil dan sunyi, seperti butiran emas yang tersembunyi di dasar sungai, menunggu untuk ditemukan oleh tangan yang sabar. Maka malam ini,
Jiwa terpilih, biarkan kesunyian menjadi sahabatmu. Biarkan ia menyelimuti hatimu, membersihkan energi yang padat, membuka ruang untuk aliran baru. Dalam keheningan itu, kau akan melihat peluang yang sebelumnya tak tampak. Kau akan merasakan ide yang lahir dari kesadaran yang jernih, dan dari ide itu, jalan menuju kelimpahan pun terbuka. Ingatlah selalu, uang hanyalah konsekuensi dari kreativitas yang lahir dari kedamaian. Ketika kau diam dan membiarkan aliran energi bekerja, semua hal yang kau butuhkan akan mengalir ke dalam hidupmu, tanpa paksaan, tanpa kerumitan, hanya seperti sungai yang mengalir dengan pasti menuju laut. Jiwa terpilih, kesunyian bukan kekosongan, ia adalah ladang emas yang menunggu untuk kau tanam benih kesadaranmu, dan dari ladang itu, kelimpahan akan lahir, pelan namun pasti, membawa rezeki ke dalam hidupmu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Bagian 7. Saat kau menjadi aliran itu sendiri. Jiwa terpilih, inilah puncak dari perjalanan yang telah kita lalui bersama. Selama ini, kau belajar berhenti mengejar, belajar mengingat, belajar memaafkan, belajar memberi dengan tulus, dan belajar diam dalam kesunyian. Semua itu bukan sekadar latihan, itu adalah persiapan untuk satu kebenaran yang paling dalam. Pada akhirnya, uang tidak lagi datang kepadamu. Kau tidak lagi menunggu, tidak lagi menuntut, tidak lagi berharap dari luar. Kau telah menjadi bagian dari arus itu sendiri. Kau adalah sungai, dan airnya adalah rezeki. Kau adalah ladang, dan setiap butir yang tumbuh di atasnya adalah kelimpahan. Kau adalah langit, dan cahaya yang jatuh adalah kesempatan yang membentang ke bumi. Kau tidak menarik rezeki. Kau menjadi rezeki itu. Segala hal yang kau sentuh mulai berubah menjadi cukup. Bukan karena sihir, bukan karena kebetulan, melainkan karena frekuensi hidupmu telah menyatu dengan energi yang tak terlihat, namun nyata. Keberlimpahan tidak lagi berbentuk angka, tidak lagi terikat oleh batas waktu atau ruang. Ia menjadi keadaan. Keadaan di mana setiap langkahmu selaras dengan arus kehidupan. Keadaan di mana hatimu tenang, bahkan ketika dunia tampak kacau. Keadaan di mana kau tahu bahwa apapun yang kau perlukan telah disediakan oleh semesta, bahkan sebelum kau menyadarinya. Ini adalah titik tertinggi dari kelimpahan, ketika kau tak lagi menunggu, ketika doa tidak lagi harus diucapkan, karena hidupmu sendiri adalah doa yang dijawab oleh semesta. Dan saat kau menjadi aliran itu, uang datang dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Ia datang cepat, lembut, dan seolah tanpa sebab. Tiba-tiba ada peluang yang terbuka, tiba-tiba ada bantuan yang datang dari arah yang tak pernah kau duga, tiba-tiba pintu yang lama terkunci terbuka dengan mudah. Kau mulai melihat pola yang dulu tersembunyi. Setiap pertemuan, setiap kata, setiap pengalaman adalah bagian dari jaringan energi yang sama. Uang, kesempatan, dan keberlimpahan bukan lagi sesuatu yang diperebutkan, tetapi sesuatu yang alami, seperti matahari terbit atau hujan yang jatuh. Jiwa terpilih, ini bukan akhir, ini adalah penyatuan. Penyatuan antara dirimu dan energi yang selalu mengalir. Penyatuan antara niat dan hasil, penyatuan antara memberi dan menerima. Ketika engkau menjadi aliran itu sendiri, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kebingungan. Hidupmu menjadi nyata dalam setiap detik, sebagai bukti bahwa kelimpahan adalah hak alami setiap jiwa yang siap menerima. Dan di titik itu, percayalah, apapun yang kau sentuh berubah menjadi cukup. Bahkan hal-hal kecil sekalipun menjadi berkah yang melimpah. Energi yang kau pancarkan kembali kepadamu berlipat ganda. Setiap senyum, setiap langkah, setiap kata yang kau ucapkan menjadi bagian dari gelombang rezeki yang tak terbendung. Jiwa terpilih, ingatlah selalu, tidak ada arus yang lebih kuat daripada arus yang telah kau jadikan dirimu sendiri. Ketika kau menyatu dengan aliran, segala sesuatu mengikuti ritme itu. Uang, kesempatan, kedamaian, dan kebahagiaan, semua menjadi satu.
mengalir bersamamu, tanpa paksaan, tanpa usaha berlebih, hanya dengan menjadi. Dan kini, saat perjalanan ini hampir selesai, ketuklah hatimu dengan lembut, rasakan aliran itu di setiap napas, dan percayalah bahwa hidupmu telah menjadi doa yang dijawab, arus yang tak terhentikan, dan kelimpahan yang tak terbatas. Saat realitas tunduk pada kesadaranmu, jiwa terpilih, sekarang biarkan semuanya hening. Biarkan kata-kata ini meresap ke dalam jantung kesadaranmu, seperti benih yang jatuh ke tanah subur, menunggu waktu yang tepat untuk menembus permukaan. Jangan terburu-buru memahami, cukup rasakan. Jangan mencoba menahan atau menafsirkan, cukup biarkan ia hidup di dalam dirimu. Kau tidak perlu lagi mencari. Yang mencari adalah yang lupa, yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia dan pikiran sendiri. Tapi malam ini, kau baru saja mengingat. Kau adalah sumber dari segala arus, titik pusat dari kelimpahan itu sendiri, dan pusat itu tak pernah kosong, tak pernah hilang, tak pernah menipu. Ingatlah, jiwa terpilih, uang datang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai efek samping dari kesadaranmu yang pulih. Dan ketika ia datang, cepat, lembut, seringkali tanpa kau sadari bagaimana prosesnya, tersenyumlah dalam diam, karena yang datang bukan sekadar angka di rekening, tetapi dirimu sendiri, yang telah kembali ke frekuensi sejatinya, yang menjadi arus itu sendiri, yang menjadi magnet dari segala kemungkinan. Sekarang, saatnya kau menandai momen ini. Tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulislah angka 77 di komentar, bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai simbol bahwa kau telah membuka gerbang bagi aliran kehidupan yang tak terbatas, bagi arus energi yang bergerak selaras dengan hatimu. Malam ini, semesta tidak hanya memberimu uang. Ia memberimu kesadaran baru, mengingatkanmu bahwa segalanya yang kau butuhkan selalu telah ada di dalam dirimu, bahwa dunia tidak memaksa, ia hanya menunggu agar kau selaras, bahwa realitas akan tunduk pada frekuensi yang kau pancarkan. Jiwa terpilih, rasakan bagaimana udara malam menembus setiap pori tubuhmu, bagaimana ketenangan meresap hingga ke setiap sel, bagaimana cahaya yang lembut menyentuh hatimu. Disitulah keajaiban terjadi, bukan di luar, bukan di rekening bank, tetapi dalam dirimu yang sadar, damai, dan selaras. Dan ketika kau berjalan besok, ingatlah, setiap langkahmu kini adalah doa yang menjawab dirinya sendiri. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap niat yang kau pancarkan, menggerakkan arus yang membawa lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan. Uang datang sebagai wujud nyata dari keselarasanmu, namun jauh lebih berharga adalah kebebasanmu dari kekhawatiran, kedamaianmu, dan kemampuanmu untuk menjadi sungai yang mengalir tanpa hambatan. Maka, jiwa terpilih, tutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam. Rasakan getaran yang mengalir di seluruh tubuhmu, getaran yang berkata, kau sudah pulang, kau sudah menjadi arus itu sendiri. Segalanya kini mungkin, karena aku adalah pusat kelimpahan itu. Malam ini, semesta tersenyum padamu, dan kau tersenyum kembali, karena kau tahu, segala sesuatu yang datang kepadamu bukan hadiah semata, tetapi cerminan dari kesadaranmu yang baru terbangun. Kau bukan lagi pencari, kau adalah arusi kehidupan itu sendiri, dan dari tempat itulah, segala kemudahan, kelimpahan, dan keajaiban mengalir tanpa henti. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng, dan tulislah angka 77 di komentar sebagai simbol kesadaranmu yang selaras. Karena setiap energi yang kau pancarkan malam ini akan menuntunmu, menuntun aliran rezeki dan kesempatan, menuju kehidupan yang lebih cepat, lembut, dan penuh keajaiban dari sebelumnya. Jiwa terpilih, malam ini kau telah pulang. Dan dengan kepulangan itu, segala sesuatu yang dulu terasa jauh, kini ada di genggamanmu. Bukan karena dunia berubah,
tetapi karena dirimu yang telah menjadi satu dengan arus kehidupan itu sendiri.